Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik terkasih yang berada di rumah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar Inang? Baik dong Inang, sehat, senang ketemu kembali. Iya. Pastinya ya Inang, anak-anak di rumah atau adik-adik sekolah minggu sangat senang bertemu dengan kita di sini walaupun masih sekolah minggu online. Ya Inang, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, apa ya Inang yang perlu kita siapkan? Oke adik-adik, sudah pada mandi pagi nih kan? Sudah ya, yang perlu dipersiapkan yaitu hati kita dulu. Duduk yang manis, yang rapi, jangan kelahi-kelahi lagi ya sama adiknya, sama kakaknya, sama abangnya. Lalu persembahan, juga Alkitabnya jangan ketinggalan. Oke Inang, baik adik-adik yang di rumah, ayo kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Ku Daki-daki dan Aku Diberkati. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari Tita yang keempat. Demikian bunyinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh akan ajaran dan firman Tuhan. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mengerjakannya dengan gembira. Demikian bunyinya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih tetap bersemangat dalam ibadah kita, pasti dong ya Inang ya? Iya Inang. Nah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Ayo kita masih tetap semangat ya. Kita mau bernyanyi, saya senang berdoa. Oke, semangat. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Anak-anak berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu Kristen gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Anak-anak silakan duduk. Adik-adik terkasih yang berada di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Inang Faron. Sebelumnya kita angkat pujian terlebih dahulu di Badai Topan Dunia. Oke, semangat adik-adik ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung
Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Faron. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur buat segala anugerah-Mu, perlindungan, pertolongan-Mu, kesehatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami semua umat-Mu yang ada di dunia ini. Terlebih di hari Minggu ini kami dalam keadaan sehat, kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, khotbah kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Ya, sekali lagi, Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sekali lagi ayat 13 kita baca, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, setelah Yesus disalib, lalu bangkit kembali ke surga, Tuhan Yesus berpesan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka pergilah murid-murid Tuhan Yesus ke seluruh negeri untuk memberitakan Injil. Salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Filipus pergi ke suatu kota yang bernama kota Samaria. Filipus pergi ke kota itu untuk memberitakan tentang Yesus Sang Mesias dan mengadakan tanda-tanda penyembuhan dan pengusiran roh jahat. Kemudian orang-orang di kota itu penuh dengan sukacita. Dia membuat orang banyak takjub akan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka memberi dirinya untuk dibaptis, seperti Simon sendiri memberi dirinya untuk dibaptis. Ia senantiasa bersama dengan Filipus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus turut campur tangan dalam kehidupan Simon. Simon yang tadinya
seorang tukang sihir, sekarang Tuhan ubahkan setelah melihat dan mendengar pelayanan Filipus di kota Samaria. Simon jadi percaya setelah mendengar kebenaran Sang Mesias dan melihat mujizat-mujizat Allah yang besar yang terjadi melalui Filipus. Kita sebagai anak Allah menjadi lebih baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, kita semua bergumul dalam menghadapi rintangan, apalagi di zaman saat ini. Cobaan terus berdatangan, tidak henti-hentinya. Apakah kita putus asa? Apakah kita berdiam diri? Apakah kita menjauh dari Tuhan? Tentu tidak ya adik-adik. Satu hal yang kita ingat bahwa kita percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang mengerti akan kehidupan kita, mengerti akan pergumulan kita. Seperti tema kita hari ini, yaitu beriman di tengah rintangan. Ya, beriman di tengah rintangan. Masa pandemi belum berakhir adik-adik, ya. Kita diadakan lagi daring, sebagian ada yang luring, sebagian ada yang daring dan luring. Terkadang kita bosan, bukan adik-adik saja bosan. Kita orang tua juga bosan, guru-guru juga bosan, tetapi apa boleh buat? Seperti itulah keadaannya saat ini yang harus kita hadapi. Kita hanya bisa pasrah dan meminta kekuatan kepada Tuhan agar masalah ini, pandemi ini bisa kita lalui, bisa kita lewati. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap meminta kekuatan kepada Tuhan di masa rintangan yang saat ini belum berakhir. Ada pandemi COVID-19, muncul lagi Omikron. Dan yang paling heboh adik-adik, mungkin adik-adik di rumah mendengar mamanya mengomel-ngomel, mendengar tetangganya mengomel-ngomel, atau membuka media sosial. Yaitu keributan yang terjadi saat ini di bangsa Indonesia ini. Apa itu adik-adik? Pernah nggak adik-adik dengar di rumah mamanya ngomel? Yaitu kelangkaan minyak goreng adik-adik. Sangat-sangat membuat masyarakat Indonesia panik. Panik bullying ya. Terlebih mama kita di rumah. Pasti adik-adik mendengar mama kita ngomel di rumah. Aduh, harga minyak goreng naik. Harga minyak goreng langka. Minyak goreng langka. Sudah naik, langka pula. Mama kita stres, mama kita pusing. Ya, kita juga kalau mendengar mama kita ngomel begitu, kita bagaimana hatinya adik-adik? Pasti ada rasa kasihan, rasa ingin membantu tapi tidak bisa. Seperti itu. Itulah rintangan kita saat ini adik-adik. Bukan rintangan masalah daring lagi yang kita hadapi adik-adik. Tetapi itulah masalah-masalah yang terjadi di negeri kita ini. Tidak ada henti-hentinya. Ya adik-adik. Nah, dengan adanya rintangan dan kejadian itu, apakah kita menjauh dari Tuhan? Apakah kita harus marah kepada Tuhan? Tentu tidak. Kita harusnya semakin datang kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik? Kita harus tetap berdoa, meminta kekuatan dengan iman kita, dengan kepercayaan kita, ya, agar rintangan itu, masalah itu bisa segera berakhir, bisa segera kita lewati. Terlebih seperti di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana. Apa adik-adik? Ayo kita baca Alkitabnya, buka Ibrani 11 ayat 1. Yaitu tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu katanya yang tidak kita lihat. Itu kata firman Tuhan. Ya, bisa kita rasakan, bisa kita saksikan di dalam kehidupan kita. Misalnya seperti apa? Iman itu seperti angin, tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Perbuatan Tuhan juga demikian.
Kita mungkin kadang ketika meminta kepada Tuhan tidak langsung datang pertolongan itu, tidak langsung datang mujizat itu. Tetapi bisa kita rasakan ketika kita sakit, kita berdoa, ada kesembuhan, ada pemulihan. Seperti itulah bukti iman itu kepada kita. Ya adik-adik, seperti tokoh-tokoh Alkitab juga lainnya. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar, sudah pernah mendengar firman Tuhan yang disampaikan guru-guru sekolah minggunya. Yaitu tokoh dalam Alkitab seperti Yusuf. Yusuf di dalam perut ikan. Dengan imannya dia selamat. Ya, Daniel di gua singa. Banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab karena imannya mereka selamat. Mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga kita adik-adik, dengan iman kita, dengan kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus adalah sumber penyelamat kita. Kita imani, kita minta di dalam doa kita, ya, agar rintangan-rintangan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita bisa berakhir. Contohnya adik-adik kalau di sekolah, ya, rintangan apa yang adik-adik hadapi? Misalnya kesusahan dalam belajar ketika mau ujian naik kelas. Nah kebetulan ujian PTS, ya kan adik-adik? Ujian PTS sedang berlangsung ini. Ayo, rintangan apa yang adik-adik hadapi? Pelajarannya susah. Bagaimana cara menghadapi rintangan itu? Ayo, belajar, berlatih soal, belajar yang lebih giat, banyak bertanya. Ya, belajarnya semangat. Terlebih ada usaha dan ada doa. Seperti itu. Nah, adik-adik, pertolongan Tuhan itu datang selalu di tepat waktunya ketika kita datang. Meskipun banyak rintangan, tetapi kalau kita percaya dengan iman kita meminta dengan kuasa Tuhan akan memberkati kita. Demikian juga adik-adik, masalah apapun yang adik-adik hadapi, adik-adik kayaknya permasalahannya selalu mengenai belajar. Karena tanggung jawab adik-adik masih belajar dan belajar. Ya, untuk menaik kelas, pelajarannya semakin susah. Ayo adik-adik semakin banyak berlatih. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah sumber, tidak ada yang lain. Ya, sumber kehidupan, sumber yang memberi nafas, sumber yang memberikan kita kepintaran, sumber yang memberikan kita rezeki. Ya, rintangan demi rintangan akan bisa kita lewati kalau kita tetap bersama Yesus. Ya, adik-adik, bersama siapa adik-adik? Bersama Yesus. Kita imani, kita percaya bahwa Yesuslah yang bisa yang membukakan jalan bagi kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Ya, marilah kita senantiasa jangan berputus asa. Dengan iman kita tadi, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang dengan imannya mereka diselamatkan. Kita juga harus bisa. Katakan bahwa kita harus bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang kami dengarkan. Berkati adik-adik sekolah minggu kami di rumah yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan Yesus kuatkan. Berikan kemurahan rezeki, kesehatan buat kedua orang tua. Rintangan yang kami hadapi pada saat di zaman ini, kami percaya dengan iman kami, kalau Tuhan Yesus berserta kami bisa melaluinya semuanya. Jika Tuhan Yesus sudah membukakan pintu rezeki kami, tak ada satupun yang menutup. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang pasti firman Tuhan itu akan menjadi bekal dalam hidup kita. Nah, sekarang kita persiapkan hati kita persiapkan persembahan kita,
persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan sambil bernyanyi, kita memberikan persembahan, kita nyanyikan, ku yakin saat kau berfirman. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Anak-anak, kita bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sisi kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa tadi tema kita adik-adik? Yaitu kita harus beriman di dalam rintangan. Tetaplah kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita, melindungi kita dimanapun berada. Ayo adik-adik,
tetap semangat belajar. Tetap jaga protokol kesehatan. Ingat ya adik-adik, karena besok adik-adik di rumah akan mengikuti ujian tengah semester. Oleh sebab itu, rajin belajar, semangat mengikuti ulangan. Oke adik-adik, ibadah kita boleh berakhir, tapi kuasa Tuhan, firman Tuhan tidak akan berakhir dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik, ketemu kembali dengan Inang Manggor dalam aktivitas kita pada hari ini. Oke, semangat. Semangat dong, ada Inang Manggor. Walaupun suaranya tidak pernah kedengaran lagi, tapi hari ini Inang Manggor akan memberikan aktivitas yang membuat adik-adik merasa senang. Oke? Apa tema kita minggu ini? Beriman di tengah rintangan. Nah, Inang Manggor akan memberikan aktivitas apa saja yang diperlukan adik-adik. Nah, kita akan membuat gambar seperti ini. Cakep enggak? Cakep, gampang dan seru membuatnya ya. Nanti kapal siapa yang paling bagus? Apa saja bahan yang diperlukan? Ya, kertas, bisa karton, kuarto, atau kertas HPS bisa deh ya, yang putih. Kemudian apa lagi? Kertas origami warna-warni. Adik-adik bisa mengambil warna apa saja, warna kapalnya ya. Kemudian lem kertas, gunting dan penggaris ya, dan penggaris. Nah, adik-adik pertama-tama kita buat dulu gambar kapal. Adik-adik mau membuat berapa besar gambar kapalnya terserah. Yang kecil-kecil minta bantu dari sama abang atau kakaknya ya, atau sama mamanya ya, dibuat gambar kapal. Sesudah dibuat gambar kapal, baru kita buat nanti kertas-kertas untuk memberikan warna-warni pada kapalnya. Bisa kertas warna kuning, origami warna kuning boleh. Ya, besarnya disesuaikan dengan besar kapalnya. Digunting ya. Tapi adik-adik yang kecil dijaga ya, adik-adik yang kecil nanti rambutnya dipotong begini sama gunting, gak boleh. Atau warna hijau bisa. Atau warna coklat bisa. Ya, terserah adik-adik warna apa yang suka. Kalau cewek-cewek kapalnya warna pink boleh. Ada kan mak kapal warna kuning? Boleh. Bisa kok, terserah kita dong mau warnai pakai apa kapal kita. Lalu dibuat gambar bendera. Ya adik-adik, dibuat kertas seperti ini. Ya, gampang saja sebenarnya membuat bendera ini. Warna apa? Terserah sama adik-adik. Warna benderanya ya. Mau dibikin warna merah putih? Boleh dong. Kan bendera di kapal aja, bukan mau bendera mau di tiang sekolah, bukan. Nah, baru dibuat bentuk salib. Cara membuat bentuk salibnya begini adik-adik ya. Gini, digunting ini sedikit. Digunting. Kemudian digunting. Sedikit begini. Ya, yang kecil-kecil dibantu. Ya adiknya ya. Adiknya yang kecil-kecil dibantu. Nah, jadi bisa dibuat seperti ini. Nanti di mana itu ditaruh Inang? Salibnya, iya. Nanti Inang tunjukkan lagi gambarnya ya. Nah, tinggal dibuka begini. Salib ya, bisa dirapikan. Kalau kurang rapi,
Jangan diejek dong adik-adiknya yang masih kecil. Ya salibmu nggak bagus. Nah, dibantu dong, jangan diejek. Lalu kita buat. Nanti, nah sesudah selesai kita buat itu, baru kita bikin gelombang kapalnya. Cara membuat gelombangnya gini adik-adik, gampang saja ya. Nah, cara membuat gelombangnya gampang saja. Dibuat seperti ini, lalu diguntingin, berkelok-kelok. Naik, turun, naik. Ya, yang banyak dibuat, kita bikin nanti gelombang di kapalnya, di lautnya itu. Nah, dia menjadi seperti ini adik-adik. Ya, lalu kita susun nanti semuanya. Pertama-tama, kita susun dulu kapalnya, yang sudah kita gunting tadi kan. Lalu kita bikin begini, kita bikin di sini, baru benderanya. Di tengah bendera itu kita buat salib. Lalu datanglah gelombang-gelombang. Nah, ini gelombang-gelombangnya. Gelombang-gelombang yang besar. Kapalnya dihantam sama gelombang. Jadi gambarannya, temanya adalah hidup kita, perjalanan hidup kita seperti di dalam kapal. Hidup kita seperti di dalam kapal mengarungi lautan. Penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Inilah gelombang-gelombang ini. Tapi ketika tantangan itu datang, gelombang-gelombang itu menghempas kapalnya. Walaupun terombang-ambing, dia akan tetap teguh. Karena apa? Karena dia memegang salib Kristus. Karena dia memegang salib Kristus. Ya adik-adik ya, hidup kita ibarat kapal yang penuh dengan gelombang-gelombang. Tapi gelombang-gelombang itu tidak membuat kapal itu jadi pecah atau tenggelam. Karena ada salib Kristus yang dia pegang. Dan salib Kristus adalah tanda kemenangan. Jadi kita tetap beriman di tengah-tengah tantangan dan rintangan. Karena ada salib Kristus yang menjadi kemenangan dalam hidup kita. Oke, bisa dilihat adik-adik? Bisa dilihat toh? Ya, buatlah kapalmu secantik mungkin. Dan katakan ke dalam hidup kita, bagaimanapun besarnya tantangan dalam kehidupanku, aku akan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Karena ada salib Kristus yang tetap terpancar dalam kehidupanku. Oke adik-adik, selamat mencoba, selamat membuat aktivitas. Semoga adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom.